إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah rahimani wa rahmakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Asbab Ziyadatul Iman wa Nuqsanihi oleh Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala. Dikatakan oleh beliau di sini sanian ad-dunya wa fitanuha, di antara faktor luar yang dapat melemahkan iman hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dunia dan fitnah dunia. Fahadha sanil awamil al-kharijiyati allati tu'athir fi imanil insani bin nafsi. Inilah faktor kedua, faktor luar yang kedua yang dapat mempengaruhi iman seorang hamba dan mengurangi serta melemahkannya. Fa inna min asbabi nafsil iman wa dha'fihi al-istighala bi aradil hayatid dunya az-zaili. Di antara sebab yang bisa melemahkan iman dan menguranginya yaitu terlalu sibuk atau menyibukkan diri untuk mencari bagian daripada dunia yang fana ini. Wa syughlal awqati fiha wal inhimaka fi talabiha, yaitu mengerahkan semua waktunya untuk mencari dunia serta terjerumus ke dalam jaring-jaring dunia. Wal jari khalfa malazatiha wa fitaniha wa mughriyatiha, dan lari mengejar kelezatan, kenikmatan serta fitnah dan perhiasan dunia. Seorang mengeluarkan semua hidupnya, mengerahkan semua waktunya untuk mencari dunia. Pagi, siang, sore sampai malam tidak ada waktu kecuali untuk dunia. Sebagaimana pepatah orang-orang kafir, waktu adalah harta, waktu adalah uang. Sedangkan seorang muslim, mereka memiliki semboyan waktu adalah ibadah. Karena itulah mereka diciptakan oleh Allah di dunia ini. Inilah perbedaan orang kafir dengan orang mukmin. Orang mukmin menjadikan hidupnya untuk ibadah, sedangkan orang kafir waktunya untuk bersenang-senang, untuk mencari kehidupan dunia yang fana dan menjadikan semua hidupnya untuk dunia, seolah mereka tidak akan mati selama-lamanya. Fama ta'azumat raghbatul 'abdi fiha wa ta'allaqa qalbuhu biha da'ufatit ta'atu indahu wa naqasal imanu bihasabi dzalik. Kapan saja atau ketika keinginan manusia sudah menjadi-jadi terhadap dunia dan hatinya selalu bergantung kepada dunia, maka pada waktu itulah ketaatan kepada Allah semakin melemah dan semakin berkurang imannya sesuai dengan kadar kecintaannya, ketergantungannya kepada dunia. Karena memang manusia hanya memiliki satu hati. Kalau hatinya sudah bergantung kepada dunia, tentunya akhirat akan dilupakan. Kalau orang itu betul-betul cintanya kepada dunia, maka kecintaannya kepada Allah akan semakin melemah. Kalau dia semakin ingin mendekatkan diri kepada dunia, maka semakin lemah cita-citanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun semuanya ini bukan berarti seorang muslim tidak boleh mencari dunia. Boleh seorang muslim mencari dunia, namun dari yang halal dan sekedarnya untuk dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia mencari dunia untuk akhirat. Karena memang dunia bukan segala-galanya. Sebagaimana
doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, wala taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan dunia ini sebagai akhir cita-citaku dan sebagai puncak dari ilmuku. Dunia hanya sebagai tempat perantara seorang muslim untuk bisa meraih kehidupan yang bahagia di akhirat kelak. Kun fid dunya ghariban au abiras sabil. Nabi SAW mengatakan, kun fid dunya ghariban. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang yang asing. Asing di perantauan, asing di negeri orang. Au abiras sabil, atau seperti orang yang hanya sekedar menyeberang, menyeberang jalan. Artinya tidak betul-betul menjadikan dunia sebagai segala-galanya. Mengambil dari dunia apa yang diperlukan untuk perbekalannya di negeri akhirat kelak. Inilah sikap seorang muslim terhadap dunia. Tidak meninggalkan dunia dari pertama sampai terakhir, namun seorang muslim mencari apa yang dia butuhkan dari dunia untuk perbekalan menuju negeri akhiratnya. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, wa ala qadri raghbatil 'abd fi dunya wa ridahu biha yakunu tasaqulu an ta'atillah wa talabil akhirah. Sesuai dengan kadar kecintaan hamba kepada dunia dan keriduannya kepada dunia, maka dari situlah keberatan seorang hamba untuk menjalankan ketaatan dan mencari negeri akhirat. Kalau orang sudah cinta dunia, susah untuk beribadah kepada Allah. Semua waktunya untuk dunia, tidak mau terlewatkan satu detik pun kecuali untuk mencari harta, untuk mencari kedudukan dan bagian daripada dunia yang lainnya. Ketika dikumandangkan azan misalnya, di sini terlihat mana yang cinta dunia dengan cinta kepada akhiratnya, mana yang cinta kepada harta dan mana yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim, terutama bagi mereka yang memiliki perdagangan misalnya, ketika dikumandangkan azan, kemudian waktu yang sangat ramai dengan pelanggan misalnya, disitulah seorang muslim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia betul-betul mendahulukan cintanya kepada Allah atau cintanya kepada dunia? Kalau seorang muslim, dia pasti tahu bahwasanya ketika dikumandangkan azan, ketika ada kewajiban untuk mendatangi salat berjamaah atau salat Jumat, maka kewajibannya meninggalkan kehidupan dunia tersebut. Sebagaimana Allah berfirman, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang beriman, apabila telah dikumandangkan azan untuk salat Jumat, maka fas'au ila dzikrillah, bersegeralah untuk berzikir kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, untuk mengingat Allah. Wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Ini adalah seruan Allah Subhanahu wa taala, dan inilah ujian seorang muslim. Apakah dia terus mengadakan jual beli ataupun meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan dari ayat ini haram jual beli pada waktu telah dikumandangkan azan untuk salat Jumat. Maka seorang muslim kewajibannya betul-betul mencari negeri akhirat. Terlebih lagi dia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti tidak akan mungkin melupakannya kalau dia beribadah kepadanya. Tidak akan mungkin Allah Subhanahu wa taala menyempitkan rezekinya kalau dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rezeki bukan dengan kerja keras yang sangat banyak, namun penyebab utama datangnya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun orang itu bekerja meninggalkan ibadah untuk mencari harta, kalau Allah tidak mau memberikan harta, tidak akan mungkin tercapai harta tersebut. Kalaupun tercapai harta tersebut, tidak ada barokahnya karena dia melanggar perintah Allah dengan meninggalkan ibadah dan dia mendahulukan perdagangannya, terutama pada waktu khutbah Jumat atau salat Jumat telah dilaksanakan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengikat hamba untuk dia beribadah terus sepanjang waktu, tidak. Namun Allah berfirman, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Apabila telah selesai salat Jumat, maka silahkan kalian mencari kehidupan dunia. Inilah seorang muslim, mendahulukan akhirat kemudian dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Carilah dari apa yang kami anugerahkan dari negeri akhirat dan jangan lupa masalah urusan dunia. Kalau sudah datang waktu ibadah, maka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Demikian pula kalau seandainya dia sudah masuk ke dalam pekerjaannya sehari-hari, mencari nafkah, tetap dia harus meniatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabtaghu min fadlillah wa dzkurullaha katsira. Ya, carilah masa urusan dunia dan tetap berzikir kepada Allah, tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hidupnya seorang muslim. Kalau mencari dunia, tetap tidak lupa dengan akhirat. Ya, meskipun dia yakin akhirat lebih kekal dan lebih baik. Walal akhiratu khairul laka minal ula, wal akhiratu khairun wa abqa. Dunia akhirat lebih baik daripada dunia dan lebih kekal. Kalau sudah cinta kepada dunia yang terlalu berlebihan, maka dia akan berat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi rame-ramenya toko misalnya, ada yang dikumandangkan, berat rasanya untuk menjalankan ibadah. Ya, inilah memang ujian bagi seorang muslim. Ya. Ahsiban nasu ayaqulu aman ayutraku wa ayaqulu aman wa hum la yuftan. Apakah manusia mengira dia dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman sedangkan mereka diuji? Ini ujian. Ketika mengumandangkan azan, lagi raminya pasar, lagi raminya toko. Maka seorang muslim tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengujinya dan dia pasti mendahulukan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi mengatakan salasun man kunna fihinna wajada bihinna halawatal iman. 3 perang yang barang siapa memiliki 3 hal tersebut, dia akan bisa merasakan nikmatnya iman. Di antaranya ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Untuk dia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi daripada selain keduanya. Walihada fa inna Allah al-hakim al-khabira zamma fi kitabi ad-dunya wa bayyana qissatiha aw wa bayyana qissataha wa haqarataha fi ghairi ma ayatin min al-Qur'an al-Karim. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala al-Hakimul Khabir mencela di dalam Al-Quran dunia dan menjelaskan tentang rendahnya, hinanya dunia di dalam banyak ayat-ayat Al-Quranul Karim. Qala subhanahu, Allah berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kama sal ghaitin a'jabal kufara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Surat Al-Hadid ayat yang ke-20 yang artinya, ketahuilah wahai manusia, wahai kaum muslimin, sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan hal yang melalekan dan perhiasan serta berbangga-bangga di antara kalian dan memperbanyak harta dan keturunan. Sebagaimana permisalannya seperti hujan yang menumbuhkan tanaman-tanaman dan membuat takjub para petaninya. Kemudian dunia tersebut, tanaman tersebut ia kering, fatarahu musfarra, dan engkau melihatnya kuning. Summa yakunu hutama, kemudian dia hancur. Wa fil akhirati adzabun syadid, dan di akhirat ada adab yang pedih dan pengampunan serta keridhaan dari Allah. Dan tidaklah hayatud dunia, kehidupan dunia, kecuali kenikmatan yang menipu. Ini celaan Allah terhadap dunia, bahwasanya inilah sifatnya dunia. Ya, asalnya indah, ya, kemudian setiap waktunya akan berkurang keindahan tersebut dan pada akhirnya akan hancur. Dan itulah firman Allah, kullu man 'alaiha fan. Setiap yang ada di muka bumi ini pasti akan binasa, tidak ada yang kekal abadi. Demikian pula Allah berfirman, kullu syai'in halikun illa wajha. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini pasti akan hancur, tidak ada yang kekal abadi. Wa tilkal ayyamu dawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang Allah putarkan di antara manusia. Miskin kaya, rendah, kemudian terhormat dan seterusnya. Itulah dunia yang tidak akan ada yang kekal abadi, dan kehidupan dunia, kata Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang menipu. Berapa banyak manusia yang tertipu dengan dunia. Berapa banyak yang manusia melalaikan akhiratnya karena dunia. Dan a'udzubillahi min dzalik, yang paling menyedihkan lagi, yang sangat keji sekali, yaitu orang-orang yang menjual akhiratnya untuk mendapatkan bagian dari dunia. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lail mudlim yusbih ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbih kafiran
yabi'u din bi aradin minad dunya. Kata Nabi SAW, bersegeralah kalian untuk mencari, untuk beribadah kepada Allah, untuk beramal soleh. Bersegeralah kalian untuk beramal soleh, karena akan muncul suatu fitnah yang sama-sama yang menumpuk. Ya. Pagi harinya seorang muslim masih dalam keadaan mukmin, namun sore harinya sudah kafir. Sore harinya kafir, sore harinya mukmin, namun pagi harinya sudah kafir. Karena apa? Yabi'u dinahu bi aradin dunya, menjual agamanya untuk mendapatkan bagian daripada dunia. Naudzubillah min dzalik. Maka seorang muslim tidak pernah merasa menjamin dirinya, atau tidak boleh seorang muslim menjamin dirinya dia selalu istiqamah, dia pasti akan mati dalam keadaan mukmin. Harus ada kewaspadaan, harus ada kehati-hatian. Jaga akidah, jaga manhaj, jaga ibadah, jaga agama kita. Jangan sampai kita menjual agama kita untuk akhirat. Jangan sampai menjual akidah untuk mendapatkan kedudukan, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kedudukan, menghalalkan sesuatu yang haram untuk mendapatkan kedudukan, menjual atau menggadekan akidah untuk mendapatkan kursi di parlemen misalnya. Naudzubillah min dzalik. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali kenikmatan yang sangat menipu. Ya. Kita mungkin sekarang bisa bertahan istiqamah dan ibadah. Siapa tahu besok sudah naudzubillah min dzalik. Maka seorang muslim harus selalu mengoreksi dirinya, harus selalu melihat apakah dia sanggup untuk istiqamah jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dunia menjadikan dia lemah imannya, menjadikan lemah akidahnya, ataupun naudzubillah menggadaikan akidah ataupun agamanya. Oleh karena itulah Nabi juga mewasiatkan, memperingatkan ittaqud dunya, hatilah kalian daripada dunia. Wa qala ta'ala wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama'i فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. Dan buatlah bagi mereka permisalan tentang kehidupan dunia, yaitu seperti air yang Allah turunkan dari langit, yang kami turunkan dari langit, kemudian bercampur dengan, atau dia menumbuhkan tanaman-tanaman di muka bumi, kemudian dia menjadi kering dan diterbangkan oleh angin. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kalau seorang muslim sekarang memiliki harta yang banyak, seorang manusia memiliki dunia misalnya, jangan pernah dia menjamin bahwasanya semua harta dan kekayaan tersebut bisa kekal abadi. Allah ala kulli syai'in qadir, dan sekejap mata bisa hilang, bisa lenyap, bisa musnah kekayaan yang dia miliki. Allah ala kulli syai'in qadir. Dunia tidak kekal abadi. Seorang muslim harus tahu itu. Seorang muslim mencari dunia untuk akhiratnya, karena dia tahu kehidupan akhiratlah yang kekal abadi selama-lamanya. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan keturunan merupakan perhiasan kehidupan dunia. Wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. Sedangkan amal-amal yang saleh, zikir-zikir misalnya, yang kekal abadi itulah yang lebih baik di sisi Rabbmu pahalanya dan sebaik-baik yang dicita-citakan oleh seorang manusia. Allah Subhanahu wa taala mengecam dan mencela orang-orang yang berbangga-bangga, yang selalu menumpuk-numpuk harta dan anak keturunan. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ini kebiasaan manusia, menumpuk-numpuk harta, berbangga-bangga, berlomba-lomba mencari dunia. Sampai mereka masuk ke dalam liang kubur. Ketika itulah akan berhenti perniagaan, akan berhenti berlomba-lomba mencari kehidupan dunia, dan tidak ada lagi amal ibadah kecuali al-hisab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah menyerukan di sini bahwasanya dunia adalah suatu yang gemerlapan yang bisa menipu manusia. Kehidupan dunia adalah sesuatu yang sementara, sedangkan amal soleh itu yang kekal abadi dan lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Mereka berbangga dengan kehidupan dunia, bergembira dengan kehidupan dunia, dan tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat kecuali hanya kenikmatan yang sangat sedikit sekali.
Wa qala ta'ala innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa tama'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan perjumpaan dengan kami dan dia ridha dengan kehidupan dunia serta tenang dengan kehidupan dunia tersebut dan mereka lalai dari ayat-ayat kami, merekalah orang-orang yang akan masuk ke dalam neraka jahanam dengan sebab perbuatan yang mereka lakukan. Allah mengancam orang-orang yang lebih mendahulukan dunia daripada akhiratnya. Allah mengancam orang yang lalai daripada ayat-ayatnya. Allah mengancam orang-orang yang tidak lagi mau sibuk dengan akhirat, yang tidak lagi mau memperdulikan akhiratnya. Ancamannya berat, ulaika ma'wahumun nar. Mereka balasannya adalah api neraka. Karena mereka lalai dari tujuan hidup mereka, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, sedangkan Allah telah menegakkan hujjah. Mereka tidak lagi memperhatikan kehidupan yang kekal abadi. Padahal dia diberikan penglihatan, melihat, menyaksikan bagaimana orang-orang yang telah mendahulunya ke liang lahat. Bagaimana Allah membinasakan manusia-manusia yang dahulunya jaya dalam harta ataupun kedudukannya. Semua sebagai ibrah, sebagai pelajaran. Dunia hanyalah sementara, tidak ada kekal abadi. Fir'aun yang memiliki kedudukan yang tinggi di muka bumi ini Allah hancurkan, Allah binasakan. Qarun yang memiliki harta Allah binasakan, Allah hancurkan harta dan kekayaannya. Tidak ada yang kekal abadi di dunia ini. Dan Allah pun mengatakan wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada. Kecelakaan, kebinasaan, azab bagi orang yang suka mencela dengan ucapan ataupun perbuatannya. Dan orang yang mengumpulkan harta dan dia selalu menghitung-hitungnya dan dia mengira bahwasanya hartanya akan kekal abadi, akan mengekalkannya di dunia ini. Ini adalah orang yang sangat hubbud dunia, yang sangat tamak terhadap dunia. Bukan yang sekedar yang mubah yang dia cari, bahkan yang haram pun dia terjah. Inilah orang-orang yang sangat cinta kepada dunia yang telah melampaui batas. Memang secara tabiat manusia cinta kepada dunia. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kalian sangat cinta kepada harta dengan sangat kecintaan. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khayl musawwamati. Dan seterusnya Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan inilah tabiat manusia. Namun Allah memberikan jalan yang terbaik, bahwasanya dunia hanya sementara, sehingga akhirat itulah yang kekal abadi yang selayaknya bagi seorang muslim untuk faliyatanafasil mutanafisun wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardu uiddatil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk mencari pengampunan kepada Rabb kalian dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi. Allah memberikan anjuran, seruan untuk manusia berhati-hati dengan dunia, karena dunia sangat menipu, dan Allah memerintahkan manusia agar betul-betul ingat kepada akhiratnya. Dan Nabi SAW juga mengingatkan manusia agar tidak terlalu tamak dengan dunia. Oleh karena itulah Nabi mensyariatkan adanya ziyaratul kubur, agar manusia ingat kepada akhiratnya, tidak terlalu tamak dengan dunia, karena dunia akan binasa, dunia akan hancur. Nabi SAW bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul mauta. Dalam riwayat lain fa innaha tudzakirukumul akhirah. Dahulu aku melarang kalian untuk berziarah kubur, namun sekarang ziarah kubur, karena ziarah kubur mengingatkan kalian kepada kematian dan mengingatkan kalian kepada negeri akhirat. Manusia kalau sudah cinta kepada dunia harus ingat hal seperti itu, ingat kematian, ingat saudara-saudaranya telah mendahului dirinya, maka dia pun pasti akan mendapatkan hal yang didapati oleh saudara-saudaranya tersebut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia pasti akan merasakan kematian. Kalau sekarang tidak, besok, lusa, dan seterusnya pasti manusia akan mati, akan meninggalkan semua dunianya. Maka untuk apa dia selalu menyibukkan diri mencari dunia dan melupakan akhirat, sedangkan kampung halamannya yang kekal abadi, yang hakiki adalah akhirat. Wa fi hadhihi a'zamu wa'idin liman radiya bil hayati dunya wa tama'anna biha wa ghafila an ayatillahi wa lam yarju liqa'ahu. Dalam ayat tadi surat Yunus ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman yang paling berat bagi orang-orang yang telah ridha, yang telah tamak kepada kehidupan dunia dan dia merasa tenang dengan kehidupan dunia dan lalai dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak lagi mau mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala.
Adapun seorang muslim, dia selalu rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa as'aluka lazzatan nazar ila wajhik wa syauqa ila liqa'ik. Ya Allah, aku mengharapkan kepadamu untuk bisa menikmati lazzatan nazar, ya, merasakan kenikmatan melihat kepada wajahmu, dan berilah aku kerinduan untuk bertemu dengan seorang muslim. Hatinya selalu cinta kepada Allah dan hatinya selalu rindu kepada Allah, ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di akhiratnya. Makanya ketika seorang muslim, ketika kaum muslimin sudah tamak dengan dunia, tidak lagi mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah pun menghinakan mereka. Terutama di tengah-tengah orang-orang kafir. Orang kafir mereka adalah orang yang cinta dengan dunia. Ketika kaum muslimin mengikuti jejak mereka, maka Allah pun menghinakan mereka. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, bahwasanya yushiku an tada'alaikumul umam kama tada'al al-akala qas'atiha. Kata Nabi SAW, hampir-hampir semua umat kafir itu mengerumuni kalian, mengepung kalian, sebagaimana orang yang lapar itu mengerumuni meja makan. Sangat antusias, sangat tamak untuk menghancurkan kalian wahai kaum muslimin. Kemudian para sahabat mengatakan, amin qillatin nahnu yauma idin ya Rasulullah, apakah kami pada waktu itu sedikit jumlahnya Rasulullah? Beliau mengatakan, la walakinna antum katsir walakinnakum husa ka istail. Kalian pada waktu itu sangat banyak, namun kalian seperti buah, seperti buih yang diombang-ambingkan oleh banjir. Kemudian Nabi mengatakan, Allah akan melemparkan kepada hati kalian al-wahan, penyakit wahan, dan Allah akan mencabut ketakutan musuh-musuh kalian. Kemudian para sahabat tanya, apa itu penyakit wahan? Nabi mengatakan, hubbud dunya wa karahiyatul maut, yaitu cinta dengan dunia dan takut mati di medan jihad. Kemudian cinta kepada dunia, inilah salah satu penyakit kaum muslimin yang menimpa pada zaman sekarang ini. Mereka takut untuk meninggalkan dunia yang fana ini. Mereka sudah tidak lagi mau kepada akhirat, tidak lagi mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim harus mengoreksi dirinya masing-masing, mengoreksi kecintaannya, apakah dia lebih cinta kepada dunia atau cinta kepada akhirat, apakah dia lebih mendahulukan dunianya daripada akhiratnya. Ini seorang muslim bisa mengintrospeksi diri masing-masing dengan melihat amal-amalnya. Apakah ketika ada seruan untuk ibadah dia lalai, ataukah ketika dia telah sibuk dengan dunia tidak lagi mau mengingat Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi mau mengingat al-halal wal haram. Maka ini di antara cintanya manusia pada dunia, yaitu di antaranya tidak mau mengenal lagi al-halal wal haram. Siang malam digunakan untuk mencari harta, tidak lagi ada waktu untuk belajar ilmu agama, tidak lagi waktu untuk berzikir kepada Allah, tidak lagi waktu untuk salat berjamaah di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara ciri orang yang sangat cinta kepada dunia yang telah dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, zaman man radiya bid dunya minal mu'minin, dan Allah telah mencela orang-orang yang telah ridha dengan dunia dari orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi saqaltum ilal ardi araditum bil hayatid dunya minal akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Surat At-Taubah ayat 38. Ya, artinya wahai orang-orang beriman, mengapa kalian jika kalian diseru untuk berjihad di jalan Allah, kalian merasa berat untuk meninggalkan dunia ini? Apa kalian ridha dengan kehidupan dunia daripada akhirat? Tidaklah kehidupan dunia dibandingkan kehidupan akhirat kecuali hanya kenikmatan yang sedikit. Allah mencela manusia-manusia yang ketika ada seruan untuk berjihad, namun di sini jihad yang syar'i, jihad yang dilandasi oleh sunnah Rasul SAW, jihad yang di atas bimbingan para ulama, bukan jihad yang dibimbing oleh para juhala, bukan jihad jadi-jadian, namun jihad yang syar'i. Adapun jihad jadi-jadian maka haram untuk mengikuti jihad-jihad tersebut yang merupakan hakikatnya adalah terorisme, yang hakikatnya adalah menyelisih sunnah Rasul SAW. Yang dimaksud jihad dalam Al-Quran yaitu jihad yang di atas kitab wa sunnah, di atas bimbingan para ulama ahli sunnati wal jamaah, bukan jihad yang dibimbing oleh gerakan-gerakan bawah tanah, oleh para pemimpin yang tidak diketahui ilmunya, yang tidak diketahui berpegang teguhnya dengan manhaj as-salafus salih.
Allah menyatakan di sini, wahai orang beriman, mengapa kalian jika diseru untuk berjihad fisabilillah, di jalan Allah, di atas sunnah Rasul SAW, kalian merasa berat untuk meninggalkan kehidupan dunia ini. Sedangkan kehidupan dunia pasti akan binasa. Kalian lari daripada kematian di medan jihad, pasti kematian akan datang kepada kalian. Walau kuntum fi burujin musyayyada, meskipun kalian ada di benteng yang sangat kokoh. Seorang muslim rindu kepada akhirat, tidak takut dengan kematian kapan dan di mana saja dia berada, karena dia menyerahkan semua hidupnya untuk Allah. Semboyannya seorang muslim, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, punya salatku, sesembelihanku, hidup dan matiku untuk Allah, Rabb semesta alam. Inilah yang sepantasnya oleh seorang muslim selalu dihadapkan di hadapan matanya, agar selalu gerak-geriknya untuk Allah, kehidupannya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan dia selalu rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, rindu kepada kampung akhirat, dan tidak terlalu tenang dengan kehidupan dunia ini, selalu rindu kepada kampung akhirat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, fa wallahi mal faqru akhsha alaikum walakinni akhsha an tubsata alaikumud dunya kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha wa tuhlikukum kama ahlakathum. Kata Nabi SAW, demi Allah, bukan kemiskinan yang aku takuti atas kalian, akan tapi aku takut untuk dibukakan bagi kalian dunia sebagaimana dibukakan untuk orang-orang sebelum kalian. Maka mereka pun berlomba-lomba mencari dunia kemudian kalian mencari dunia, berlomba-lomba mencari dunia sebagaimana mereka berlomba-lomba mencari dunia, dan dunia tersebut menghancurkan kalian sebagaimana dunia telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Kata Nabi SAW, bukan kemiskinan yang aku takuti atas kalian. Dari sini menunjukkan akan kelemahan hadis yang mengatakan kadal faqru ayyakuna kufran. Ada sebuah hadis yang sering dikumandangkan oleh sebagian orang, ada khatib, atau kadang-kadang juga ditetapkan dalam kurikulum buku-buku agama di sekolah-sekolah. Padahal hadisnya tidaklah sahih, yaitu yang mengatakan kadal faqru ayyakuna kufran. Kefakiran itu hampir-hampir menjadikan manusia kafir. Mungkin ada sebagian kejadian seperti itu, namun ini bukan hadis Rasulullah SAW. Hadis ini yang sudah kita baca tadi menunjukkan akan kelemahannya. Nabi mengatakan, bukan kemiskinan yang aku takuti atas kalian. Kalau kita lihat pada zaman sahabat Rasulullah, sebagian besar mereka adalah para fuqara, para ulama as-salaf, mereka fuqara kebanyakannya. Namun karena iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka menjadi umat yang sangat jaya. Sekarang kaum muslimin banyak yang kaya, negara kaum muslimin banyak juga yang kaya. Namun apakah kekayaan mereka tersebut bisa menjadikan mereka jaya sebagaimana para sahabat dahulu? Tidak. Justru kemiskinan para sahabat, kemiskinan para salaf dahulu menjadikan mereka mulia, karena mereka tidak lagi mau bergantung dengan dunia. Kata Nabi SAW, bukan kemiskinan yang aku takuti, namun aku takut dunia dibentangkan kepada kalian, sehingga kalian pun berlomba-lomba mencari dunia. Yang penting seorang muslim bukan masalah miskin ataupun kayanya, namun bagaimana dia betul-betul menjadikan dunianya untuk akhiratnya. Orang miskin, namun kalau dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kehidupannya akan menjadi mulia di dunia dan di akhirat. Namun sebaliknya, kekayaan yang dia digunakan untuk jalan Allah pasti akan hancur kehidupan kebahagiaannya di dunia dan di akhirat. Kata Nabi SAW, aku takut untuk dibentangkan dunia atas kalian. Kalau kita lihat berapa banyak manusia ketika diuji dengan kemiskinan, dia selamat. Dia banyak beristighfar kepada Allah, banyak berdoa kepada Allah. Terkadang musibah banyak hikmat di baliknya. Untuk menjadikan manusia kembali kepada jalan Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun justru sebaliknya, ketika dia diberikan dunia, dia lalai dengan kehidupan dunia, dan dia pun tidak lagi mau kepada akhiratnya. Banyak orang yang berhasil diuji dengan masalah kemiskinan, namun tidak banyak orang yang berhasil ketika diuji dengan dunia. Karena memang dunia, sebagaimana Allah berfirman tadi, mata'ul ghurur, kenikmatan yang sangat menipu. Maka hancurnya sebuah umat diantaranya karena sangat cinta kepada dunia dan lalai kepada akhirat. Wa fil lafdhin lahuma, di dalam riwayat lain, tulhikum kama alahathum,
kehidupan dunia itu melalaikan kalian dan sebagaimana kehidupan dunia melalaikan mereka orang-orang sebelum kalian. Makanya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian, anak keturunan kalian melalaikan kalian untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai peringatan kepada kita untuk mengingatkan kita, meskipun harta kita banyak, meskipun kita memiliki anak keturunan, ingat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua itu dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur kepada nikmatku, tidak lalai dengan nikmat yang Allah berikan. Seorang manusia ketika diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, wajib untuk mengingat nikmat tersebut dari Allah. Kemudian wajib untuk disyukuri dan wajib untuk direnungkan bahwasanya la tus'alunna yauma idzin anin na'im. Bahwanya kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. La tazulu qadama bani Adam yaumal qiyamah min indi rabbi hatta yus'al an arba'in. Kata Nabi sallallahu tidak akan bergeser telapak kaki Bani Adam pada hari kiamat dari sisi Rabb-nya sampai ditanya tentang 4 hal. Di antaranya an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqahu, tentang hartanya dari mana dia memperolehnya dan untuk apa dia gunakan. Apakah hanya sekedar untuk bersenang-senang, apakah sekedar untuk menikmati dunia tanpa untuk disedekahkan di jalan Allah, tanpa diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Harta sangat banyak fitnahnya bagi seorang muslim, maka wajib untuk betul-betul menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa ghairuha minan nususi wa hiya katsiratun. Dan masih banyak lagi ayat-ayat Al-Qur'an yang mencela kehidupan dunia dan memperingatkan umat Islam agar jangan sampai tertipu dengan kehidupan dunia yang fana ini. Fala budda liman arada al-imani an-numuwa wal quwwata salama min adz-dhafi wan nafsi an yujahida nafsahu fil bu'di anid dunya wa fitaniha wa mughriyatiha wa mulhiyatiha wa ma aktsaraha. Kemudian dikatakan sini bahwasanya seorang muslim kalau dia menginginkan imannya terus berkembang, imannya terus menguat dan selamat daripada kelemahan dan kekurangan, maka selayaknya seorang muslim untuk betul-betul memerangi, untuk berjihad melawan dirinya dalam menjauhkan diri daripada kehidupan dunia, perhiasan dunia, fitnah dunia, dan hal-hal yang bisa melarikannya dari negeri akhiratnya. Namun sekali lagi perlu diingat, tidak diharamkan seorang muslim mencari harta. Tidak diharamkan seorang muslim untuk menjadi orang yang kaya. Namun kehidupan dunianya untuk akhiratnya, kekayaannya untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian para sahabat, Utsman bin Affan, seorang yang kaya, namun kekayaannya untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah SAW mau pergi perang Tabuk, kurang perbekalan, maka beliaulah yang menyuplai perbekalan tersebut. Beliau membantu mengerahkan semua hartanya untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun harus berhati-hati kalau seorang muslim punya dunia, terus mengoreksi dirinya. Apakah kehidupan dunia itu melalaikan dirinya daripada akhirat? Seorang sahabat Rasul SAW, suatu saat dia sholat di kebunnya, sholat sunnah. Kemudian kebunnya tersebut melalaikannya dari kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun mengatakan, aku infakkan kebunku ini di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang dunia melalaikannya, maka dia tinggalkan dunia tersebut. Inilah sikap seorang muslim yang betul-betul sangat cinta kepada negeri akhirat, yang betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yatimmu lahu dzalik wala yatahaqqaqu illa ba'da an-nazar fi amrayn. Dan tidak akan mungkin bisa sempurna sikap seorang muslim dalam menghadapi dunia ini kecuali dengan memikirkan 2 hal, kecuali dengan merenungkan 2 hal. Al-awwal an-nazar fi dunya wa sur'ati zawaliha wa fana'iha wa mihlaliha wa nafsiha wa khissatiha wa alamin muzahamati 'alaiha wal hirsi 'alaiha. Yaitu kalau seorang muslim betul-betul mau menyikapi, mau berjihad melawan dunia ini, yaitu dia harus melihat kepada kehinaan dunia, harus melihat kepada kebinasaan dunia yang akan segera dia hadapi. Kemudian dia melihat bagaimana pahitnya berlomba-lomba dalam mencari dunia. Orang berlomba mencari dunia tidak, semuanya senang. Banyak yang dilanda gundah gulana, dilanda stres, frustasi dan sebagainya. Karena dia lalai daripada kehidupan akhiratnya. Wa ma fi dzalik minal ghusasi wan nasi wal ankar.
dan dia memikirkan bahwasanya dunia meskipun banyak kenikmatan di dalamnya, namun tidak sedikit daripada kepayahan yang dia peroleh, tidak sedikit daripada malapetaka yang dia peroleh. Dia harus berlawanan dengan teman-temannya sendiri, harus bersaing dengan teman-temannya sendiri, harus dia meninggalkan teman-temannya untuk mencapai kehidupan dunia tersebut. Dia mikirkan bahwa dunia meskipun banyak kenikmatan, namun tidak sedikit kesengsaraannya. Karena sudah kita katakan tadi, tidak ada kekal abadi dunia. Kesenangan pasti akan diiringi dengan kesusahan. Innamal usri yusra, begitulah. Senang susah itulah kehidupan dunia. Kalau dia memikirkan bahwanya di akhirat itu semuanya kekal abadi, kenikmatannya kekal abadi. Namun di dunia meskipun dia mendapatkan sedikit dari kenikmatan tersebut, pasti banyak kesusahannya. Wa akhiru dzalik az-zawal wal inqita'u ma'a ma yaqibu minal hasrati wal asar. Kalau dia memikirkan, merenungkan kembali bahwasanya orang yang betul-betul bisa mencapai dunia, akhir kehidupannya pasti dia menyesal. Berapa banyak orang yang sukses dalam masa harta, namun hatinya penuh dengan gundah gulana. Kadang dia mati dalam keadaan naudzubillah bunuh diri. Karena apa? Memikirkan dunia tersebut. Fatalibuha la yanfaqu min hammin qabla husuliha. Sebelum dia mendapatkan dunia, dia dilanda kesusahan. Susah payah mencari dunia, stres dan sebagainya. Wahamin fi halid dhafr biha, ketika sudah mendapatkan dunia juga stres. Bagaimana menyimpan hartanya tersebut, menyimpan dunianya tersebut. Sebelum mendapatkan kesusahan, setelah mendapatkan juga susah untuk merawatnya, untuk menjaganya. Wa ghammin wa hasin ba'da fawatiha, ketika hilang kekayaan tersebut, dia juga ditimpa stres, musibah dan sebagainya, kesusahan. Dari awal sampai terakhir dunia selalu begitu, mendatangkan kepayahan, mendatangkan kesengsaraan bagi orang yang tamak kepadanya. Maka jika seorang itu betul-betul memikirkan seperti itu, dia tidak tahu tamak dengan dunia. Dia menerima apa adanya setelah dia berusaha sekuat tenaga untuk mencari apa-apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dari kehidupan dunia ini. Namun sekali lagi jangan disalahpahami, bukan berarti kita meninggalkan dunia. Semuanya bukan berarti kita melalaikan untuk mencari nafkah kalau kita memiliki tanggung jawab kepada keluarga kita. Namun sekali lagi, dunia kita untuk akhirat kita, dan kita mencari dunia dari cara yang halal dan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hati kita selalu bergantung kepada akhirat, dan kita selalu meminta kepada Allah istiqamah agar kehidupan dunia kita tidak menjadikan kita lalai daripada kehidupan kita yang kekal abadi, yaitu di negeri akhirat. Kemudian yang kedua, an-nazar fil akhirah. Orang yang betul-betul ingin menyikapi dunia dengan sebaik-baiknya, dia yang pertama tadi melihat kepada dunia dan kehinaan dunia dan kebinasaan dunia. Kemudian yang kedua, melihat kepada akhirat. Wa iqbaliha wa maji'iha wa la budda. Dia melihat bahwasanya akhirat itu ada di hadapannya, kematian ada di hadapannya. Wa dawamiha wa baqaiha, dan dia tahu bahwasanya kehidupan akhirat tersebut akan kekal abadi. Wa sarafi ma fiha min al-khairati wal musarrat, dan dia melihat adanya kebahagiaan yang sangat banyak, kenikmatan yang sangat banyak di negeri akhirat yang kekal abadi. Wa tafawutil ladzi baina wa baina ma hahuna, dan dia membandingkan antara kenikmatan dunia dengan kenikmatan di akhirat. Fahya kama qala subhana, dan Allah telah berfirman, wal akhiratu khairun wa abqa, dan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Seorang muslim memikirkan dua hal tersebut, dunia yang sangat fana dan akhirat yang akan datang, kematian yang akan datang, yang dia harus bersiap-siap menghadapinya. Perbekalannya yaitu al-amal as-salih, la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak manfaat harta dan anak keturunan pada waktu hari kiamat kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, hati yang selamat dari kesyirikan, selamat dari kebid'ahan, selamat daripada cinta sama kepada dunia. Dan hati yang selamat tersebut menjadikan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh seorang muslim dengan lisan ataupun anggota badannya. Fa ya khairatun kamilatun daimah. Kehidupan akhirat adalah kebahagiaan yang hakiki, yang sempurna, yang selama-lamanya. Wa hadhihi khayalatun naqisatun munqati'atun mutmahillah. Sedangkan dunia hanyalah fata morgana yang banyak kekurangan dan banyak hal-hal yang merintanginya, banyak hal-hal yang menyusahkan dirinya. Kalau orang itu memikirkan dua hal tersebut, insya Allah dia tidak tahu tamak dengan dunia, dan insya Allah dia tahu cinta kepada akhirat, dan dia tidak terlalu cinta
kepada dunia, dan dia selalu mengamalkan sabda Nabi SAW, kun fid dunya ghariban au abir sabil. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang yang terasing ataupun orang-orang yang sekedar melewati. Ad-dunya darul mamar la darul qarar. Kata para ulama, dunia hanya tempat untuk kita lewat saja, bukan tempat persinggahan yang kekal abadi. Fa idza ta'ammara fi hadain amrayn wa ahsana an-nazar fihima hadahu dzalik li isail akhir al-baqi ala dunya al-faniyah. Kalau seorang muslim merenungkan hal seperti ini dan terus memikirkan kedua tersebut, tentang kehinaan dunia dan tentang kebahagiaan di akhirat, maka insya Allah dia akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan selalu mengutamakan akhirat yang kekal abadi daripada dunia yang fana. Wa akbaru aunin lahu tahqiqi dzalika an-nazar fi hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di antara faktor yang utama yang sangat berharga untuk dia renungkan, yaitu dia merenungkan kembali keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sejarah beliau dan para sahabatnya. Bagaimana mereka mulia, di antaranya dengan tidak cinta dan tamak kepada akhirat. Mereka selalu menghadap kepada negeri akhirat, selalu cinta dan rindu kepada negeri akhirat. Min nabdihim laha wara'a dhuhurihim. Mereka melemparkan dunia dari kebalik punggung-punggung mereka, artinya mereka tidak cinta dengan dunia. Wa sarfihim anha qulubahum, dan mereka malingkan hati mereka daripada dunia. Wa tirahahum laha, dan mereka membuang jauh-jauh cinta dan tamak kepada kehidupan dunia. Fahum lam ya'lafuha, mereka tidak menjalankan kehidupan dunia sebagaimana orang kafir yang tamak kepada dunia. Wa hajaruha wa lam yamilu ilaiha, mereka meninggalkan dunia, mereka berpaling dari dunia. Wa aduha sijnan la jannatan, mereka menganggap dunia sebagai penjara, bukanlah surga dunia. Sebagaimana kata Nabi sallallahu, ad-dunya sijnul mu'min, dunia itu penjara bagi orang mukmin. Artinya dia ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala, larangan untuk mencari yang haram, larangan untuk tamak kepada dunia, dibatasi gerak-geriknya. Karena dia harus keluar dari penjara tersebut untuk menggapai kehidupan yang kekal abadi di negeri akhirat. Berlainan dengan orang kafir, Nabi mengatakan, Nabi mengatakan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannalul kafir. Dunia bagi seorang muslim seperti penjara, sedangkan bagi seorang kafir adalah seperti surga. Artinya bebas mencari yang halal, yang haram, menjadikan dunia sebagai segala-galanya. Itu kehidupan orang kafir di dunia ini. Adapun orang mukmin tidak. Dunia seperti penjara, dia ada ikatan-ikatan dari syariat Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak bebas bergerak di dunia ini. Fazadu fi haqiqati zuhdi. Jika dia merenungkan keadaan Rasulullah dan para sahabatnya, insyaallah dia akan memiliki sikap zuhud. Zuhud itu bukan orang yang compang-camping pakaiannya, bukan orang yang berdebu mukanya, bukan. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Namun zuhud itu ada dalam hati manusia. Zuhud yaitu lebih cinta kepada akhirat daripada dunia. Mungkin dia memiliki harta dan seisinya, namun hatinya untuk negeri akhirat, kekayaannya untuk negeri akhirat. Zuhud bukan seperti orang-orang sufi yang mereka hatinya tamak kepada dunia, namun kadang-kadang perangai atau dohirnya mereka lusuh, namun hatinya penuh dengan kecintaan kepada dunia. Bukan itu zuhud. Zuhud adalah cinta kepada negeri akhirat, lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Kemudian dikatakan di sini oleh walau araduha lanalu minha kullu mahbubin. Saat kata Ibnu Qayyim, para sahabat mereka berpaling dari dunia, bukan mereka tidak bisa mendapatkan dunia, mereka bisa mendapatkan dunia, namun hati mereka tidak tamak kepada dunia. Kalau orang itu tidak bisa mendapatkan dunia kemudian zuhud, ini sudah lumrah. Namun enggak, para sahabat manusia yang bisa mencari dunia, namun mereka tidak lagi mau tamak kepada dunia, karena mereka hatinya selalu kepada negeri akhirat. Walau wasalu minha ila kulli mardhub, seandainya mereka mau, mereka bisa mendapatkan dunia. Mereka bisa menaklukkan orang-orang kafir, negeri kafir. Mereka banyak mendapatkan harta rampasan perang, namun mereka gunakan semuanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Faqad uridat alaihi mafatih kunuziha faraddaha. Telah dibukakan perbendaharaan di dunia ini kepada para sahabat, kepada Rasulullah SAW, namun raddaha. Rasulullah SAW menolaknya.
Ya, Rasulullah SAW ditawarkan oleh orang kafir Quraisy, kedudukan, harta, dan seterusnya daripada kehidupan dunia, namun beliau pun menolaknya karena tahu akhiratlah yang lebih baik. Wa qadat ala ashabi fa'aru biha wa lam yabi'u hadda min al-akhirati biha. Kehidupan dunia itu datang kepada para sahabat. Ya, para sahabat ditawarkan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, namun mereka lebih mementingkan, mendahulukan, mengutamakan akhirat, dan mereka tidak menjual akhirat mereka untuk dunia. Wa alimu anna ma'barun wa mamar. Karena mereka tahu bahwa dunia hanya tempat untuk mereka lewat, hanya tempat untuk mereka berlalu, la dara maqamin wal mustaqar. Dunia bukan tempat untuk mereka menempatnya selama-lamanya. Wa anna daru uburin la daru surur, dan dunia merupakan tempat lewat saja dan tidak ada tempat kebahagiaan di dunia tersebut. Wa anna sahabatu sayfin tanqashu an qalil. Dunia diibaratkan seperti awan di kala musim panas yang akan tersingkap dalam waktu sekejap. Wa khayalu sayfin mastatamma hatta azana birrahil, dan dunia seperti fata morgana yang tidak mungkin manusia bisa menggapainya, karena dia akan pergi meninggalkan manusia tersebut. Itu saja mungkin bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan manfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan hati kita untuk selalu bergantung kepada negeri akhirat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita daripada rasa tamak kepada dunia ini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.